Bang Hermawi tadi sempat menyinggung masalah Pak Anies Baswedan yang saat ini belum memberikan putusan apapun. Jika kemudian ternyata Pak Anies menolak untuk diusung, apakah kemudian koalisi ini tetap pede dengan nama-nama tadi yang Bang Hermawi sebutkan untuk bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta? Ada dua hal yang harus dipisahkan. Yang pertama, Pak Anies bersedia atau tidak untuk kembali menjadi calon gubernur. Yang kedua tentang koalisi 01. Pak Anies bersedia atau tidak, koalisi kami ini tetap awet, tetap kami akan pertahankan. Kita membangun tradisi baru berpolitik, koalisi permanen. Nah, paling tidak di tingkat DKI, seperti dijelaskan oleh Profesor Burhan tadi, sudah ada kesamaan pandangan kita. Karena orang-orang DKI ini juga kan setahun setengah bekerja bersama-sama dalam TKD-nya Anies. Jadi Pak Anies bersedia atau tidak itu setelah tanggal 20, tetapi kami menghadapi Pilkada 2024 di DKI, kami sudah bersatu padu dan itu sudah melebihi persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Jadi kami sudah berketetapan hati, tinggal hal kecil termasuk kandidat nanti itu kan akan ditentukan. Tetapi yang lebih penting substansinya, hati kami di DKI sudah bertemu untuk bersama-sama maju di Pilkada DKI. Oke, Bang Hermawi, tapi tadi kan Prof. Burhan menyampaikan tuh kalau nama Anies Baswedan ini akan menjadi atau potensinya ya menjadi prioritas utama untuk di internal koalisi karena bukan anggota partai politik sehingga resistensinya tidak terlalu berlebih. Tapi suasana kebatinan dari Partai Nasdem itu seperti apa? Apakah tetap menginginkan ya kader internal saja yang maju atau bagaimana? Atau akan realistis pada opsi-opsi lain? Soal pilkada dari dulu Nasdem tidak mempersoalkan kader internal atau eksternal. Terbuka peluang berarti ya, non partai ya. Itu adalah kader bangsa yang bisa melayani sebaik mungkin. Pak Anies kan bukan anggota Nasdem. Kita yang pertama mendeklarasikan dia. Jadi bagi kita adalah nanti kita akan memilih yang terbaik. Dia dari mana saja bisa, tidak harus kader. Kalau kader itu pemilihan pengurus Nasdem ya harus Nasdem. Tapi kalau sudah kepala daerah itu bisa dari mana-mana. Yang penting dia bisa melayani seluruh anak bangsa ini. Demikian. Baik, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan tadi Bang Hermawi bilang ingin membentuk tradisi baru koalisi permanen. Apakah kemudian tradisi ini juga akan diikuti oleh koalisi pilpres lainnya begitu di Pilkada DKI Jakarta? Atau justru mungkin ada peluang bergabung? Karena kan menentukan siapa akan menjadi lawannya dari koalisi ini begitu, calon lawannya. Iya, memang sah-sah saja ya kalau setiap poros koalisi ingin mempermanenkan konstruksi koalisi yang sudah mereka bangun. Tapi pengalaman kita selama ini, sistem kepartean ekstrim yang kita pilih itu sulit atau memungkinkan buat partai-partai membentuk poros koalisi permanen apalagi dalam sistem presidensial multipartai ekstrim. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang Alfat, ada insentif politiknya, ada rasionalitas politiknya. Mengapa koalisi perubahan ingin mempermanenkan koalisi di tingkat DKI Jakarta? Karena ketiga partai pendukung Mas Anies itu mengalami kenaikan signifikan. Nah, tetapi apakah koalisi perubahan serta-merta akan mudah membentuk koalisi pilkada di tempat lain? Ya belum tentu, karena sangat tergantung apakah ketiga partai ini punya calon dan secara politik kuat atau tidak. Misal gitu ya, kalau kita lihat di Jawa Timur, PKB memang memenangkan pemilu legislatif di Jawa Timur, tetapi Nasdem dan PKS kan masih jauh. Dan di situ pasti ada pertarungan terkait siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur. Kalau ketiga partai komit atau solid mewujudkan koalisi di tingkat pilkada. Dan kalau misalnya PKB yang diberikan prioritas karena mendapatkan kursi lebih banyak ketimbang PKS atau Nasdem di Jawa Timur, pertanyaannya calon dari PKB layak jual atau tidak untuk menang di pilkada Jawa Timur. Nah, hal-hal semacam ini nih yang potensial akan memecah koalisi di tingkat pilkada karena rumusnya atau patternnya
itu seringkali didrive oleh urusan popularitas calon. Betul. Dan soal itu seringkali muncul bukan hanya dari partai tapi non partai atau bahkan muncul dari kader partai lain. Jadi, nah ini yang mungkin akan membuat ya mempermanenkan koalisi di tingkat pilkada itu akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah untuk konteks Jakarta lagi-lagi lain, karena PKS pegang palu sebagai ketua DPRD untuk periode mendatang. Kemudian Nasdem juga masuk pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. PKB juga naik sangat signifikan. Jadi hal semacam ini akan tentu berbeda kalau dilihat di provinsi lain, di mana koalisi sebelah itu yang mungkin lebih dominan. Nah hal-hal semacam ini saya kira yang akan mengganggu potensi menlinearkan ya koalisi di tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Oke, kita mau menuju ke Bang Hermawi. Bang Hermawi, ini kan kalau berdasarkan quick count, pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran itu kan dinyatakan unggul ya. Meskipun kita masih menunggu nanti tanggal 20 nanti perhitungan resmi dari KPU. Tapi apakah nanti formasi di Pilpres ini siapapun nanti yang akan berkoalisi akan berpengaruh tidak terhadap soliditas di formasi koalisi di Pilkada nanti? Menurut Bang Hermawi? Kalau sekali lagi saya katakan, insya Allah kalau koalisi 01 di tingkat DKI kami sudah begitu padu. Jadi kami tidak terpengaruh terhadap hasil Pilpres. Karena acuan Pilkada DKI itu adalah Pileg DKI. Nah jadi kalau nanti kemudian berkembang hal-hal lain, kalau ada yang ingin bersama kami silakan. Tetapi sekali lagi saya katakan sampai hari ini belum ada potensi gangguan, belum ada potensi ancaman, belum ada kemungkinan besar, belum ada kemungkinan yang akan mengganggu soliditas koalisi 01 di tingkat DKI. Demikian. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa langkahnya. Apakah memang koalisi perubahan ini akan mengusung nama-nama yang telah disebutkan, atau justru Pak Anies Baswedan juga kemudian nanti akan kembali diusung untuk di Pilkada DKI Jakarta. Ini menarik, kita akan tunggu. Terima kasih Bang Hermawi, terima kasih Prof Burhan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.